Sakramen itu begini, sakramen itu sarana atau alat untuk menguduskan. Pemahaman arti sakramen itu. Iya, sakramen itu sarana atau alat untuk menguduskan. Dan kita tidak pernah lagi mengajarkan upacara sakramen di tengah-tengah jemaat. Ya, tidak ada bukan yang menguduskan, bukan sakramen, gitu kan. Kita ini dikuduskan itu bukan lewat upacara-upacara. Kita dikuduskan itu oleh pengorbanan tubuh Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya. Jadi Yesus Kristus menanggung hukuman dosa kita di atas kayu salib. Begitu. Tapi kan mereka minum makan roti dan minum anggur sama-sama itu ya. Artinya mereka percaya kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib, Pak. Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Malam hari ini Anda bersama dengan kami di acara Podcast Kebenaran. Kembali lagi saya ditemani oleh Pak Diaken Yusias. Selamat malam Pak Yusias. Pak Gembala Kurnia sebagai narasumber kami malam hari ini. Malam Pak Kurnia. Malam hari ini saya akan coba mengupas atau mengkaji satu fenomena yang sering nih Pak, kenapa saya bilang sering, karena terjadi berulang-ulang dan banyak dilakukan oleh gereja-gereja. Hampir ada yang melakukan tiap minggu, ada yang sebulan sekali. Iya, dan tergantung dari masing-masing gereja. Tetapi bahkan yang lebih ekstrim lagi, ada bahkan gereja yang menekankan upacara ini. Maksudnya menekankan? Artinya benar-benar mengajarkan secara serius, gitu maksudnya, kan gitu. Upacara ini mereka sebut itu adalah perjamuan kudus, Kurnia. Kenapa saya bilang ini perlu kita kupas? Karena seringkali saya perhatikan bahwa justru pada saat mereka melakukan upacara ini dalam acara ibadah mereka, dalam tanda petik, dalam acara ibadah mereka, seringkali ini menarik banyak perhatian orang, Pak. Ya, karena mirip-mirip seperti apa ritual ya. Iya, jadi seperti ini ya, seperti punya kuasa dan segala macam. Tapi sebelum kita melangkah ke arah sana, saya lebih tertarik untuk mencari tahu upacara perjamuan kudus ini. Bagaimanakah seharusnya orang Kristen mengerti dengan tepat upacara ini layaknya harusnya dilakukan secara ideal menurut porsi Alkitab. Maksudnya makna daripada upacara itu. Iya. Jadi kira-kira apakah Alkitab mengajarkan seperti yang mereka lakukan, mereka dalam tanda petik orang-orang Kristen lakukan dalam acara kegiatan ibadah mereka? Kira-kira seperti itu Pak Kurnia. Ya, jadi kalau dari segi penyebutan, ya, apakah disebut perjamuan kudus itu Alkitab ya. Gitu. Nah, kalau Alkitab sendiri menyebutnya ini bukan sebagai perjamuan kudus. Disebut apa Pak? Disebut perjamuan Tuhan. Gitu. Coba kita baca 2 ayat dulu ya. Nanti baru kita kenapa kok ada sebutan jadi kudus gitu. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 21 boleh dibaca. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan-cawan roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Ya, jadi namanya di sini perjamuan Tuhan. Bukan perjamuan kudus. Kemudian di 1 Korintus pasal 11 ayat 11 ayat 20. Oke. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Iya, jadi makan perjamuan Tuhan. Jadi secara nama Alkitab kita menyebutnya ini sebagai perjamuan Tuhan. Bukan jadi, perjamuan kudus. Bukan perjamuan kudus. Secara kata saja sudah salah ya Pak? Secara kata sudah salah. Nah, jadi sebenarnya nama perjamuan Tuhan ini karena perjamuan kudus ini muncul karena kesalahan di dalam
doktrin keselamatan sebenarnya. Ya, Doktrin keselamatannya yang salah. betul, ada hubungannya dengan pemahaman yang salah di dalam Doktrin doktrin keselamatan. keselamatan. Maka namanya bisa berubah menjadi perjamuan kudus. Iya. Gitu. Nah, kesalahan ini kan karena di abad ketiga ya, itu ada satu orang yang mengatakan dalam bahasa Latinnya itu extra ecclesiam nulla salus. Artinya? Di luar gereja tidak ada keselamatan. Oh. Ya. Ini pemahaman ini sebenarnya ini salah konsep di dalam keselamatan. Gitu. Keselamatan itu bukan di dalam gereja, tetapi keselamatan itu di dalam Kristus Iya. sebenarnya. Ini Nah, kurang tepat kalau keselamatan di dalam gereja ya Pak. betul. Nah, karena Malah sesat malah. malah salah, gitu. Karena konsep extra ecclesiam nulla salus itu ya, di luar gereja tidak ada keselamatan, akhirnya muncullah upacara yang yang bisa menyelamatkan. Maka di dalam gereja-gereja masalah upacara ini disebut sebagai sakramen. Semacam ritual itu Pak ya. Sakramen itu begini, sakramen itu sarana atau alat untuk menguduskan. Pemahaman arti sakramen itu. Ya, sakramen itu sarana atau alat untuk menguduskan. Dan Alkitab tidak pernah lagi mengajarkan upacara sakramen di tengah-tengah jemaat. Ya, tidak ada bukan yang menguduskan, bukan sakramen, gitu kan. Kita ini dikuduskan itu bukan lewat upacara-upacara. Kita dikuduskan itu oleh pengorbanan tubuh Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya. Jadi Yesus Kristus menanggung hukuman dosa kita di atas kayu salib. Begitu. Tapi kan mereka makan roti dan minum anggur Sama-sama itu ya. Artinya mereka percaya kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Nah, begini konsepnya adalah upacara itu kalau disebut sakramen, jadi upacara itu yang menyelamatkan. Gitu. Nah, ini kan akhirnya menjadi karena upacara yang menyelamatkan, maka itu menjadi perjamuan kudus. Jadi perjamuan yang bisa menguduskan gitu. Nah, kalau kita berkata ini bukan sakramen, tetapi ordinansi gereja ini upacara yang diperintahkan gitu, bukan untuk menguduskan, tetapi upacara yang diperintahkan. Nah, nanti kita akan bahas di part berikutnya tentang kenapa ada upacara ini, begitu. Nah, jadi secara penamaannya saja ini sudah salah karena ada unsur ini bisa menguduskan, gitu. Maka dinamakan perjamuan kudus karena kan sakramen, gitu. Nah, kita sendiri kan kita tidak diselamatkan oleh sakramen-sakramen saya katakan. Kalau kita baca Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Iya. Jadi kita dikuduskan berapa kali? Satu kali. Satu kali. Untuk berapa lama? Selama-lamanya. Selama-lamanya, gitu kan. Jadi kita ini pengudusan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita yang percaya kepada Dia itu tidak ulang-ulang. Hanya terjadi satu kali saja. Dari satu kali. Nah, sedangkan perjamuan kudus berulang-ulang. Ya, perjamuan kudus berulang-ulang, gitu kan. Ada gereja yang malah tiap minggu lakukan, kan gitu. Ada tiap bulan, ada tiap tahun. Tiap tahun ada yang setahun 2 kali. Ada kan yang gitu. mereka perjamuannya anggurnya dibawa pulang. Ya, ada yang dibawa pulang. Malah ada yang berpikir begini kan, misalnya dia karena menguduskan dilakukan sebulan sekali, gitu. Jadi setelah ikut perjamuan kudus, wah ini udah kudus benar nih, gitu. Jadi biasanya minggu pertama, minggu terakhirnya udah rusak sekali nih. Udah banyak dosa nih, perlu dikuduskan lagi. Ada konsep seperti itu. Ini ada kesalahan pemahaman begitu. Karena kesalahan dalam doktrin keselamatan. Dalam pemahaman tentang keselamatan. Nah, ada yang berkata bahwa memang itu menyelamatkan kok, gitu kan. Itu menyelamatkan kok. Nah, mereka baca di Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 54, coba dibaca dulu. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu.
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, kan mereka bilang begitu. Ya, memang literalnya begini loh Pak. Makan dagingku dan minum darahnya. darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, kalau kita membaca ayat ini, Literal begini. Iya. Kanibal kita, Pak. ya jadi kanibal Iya kan kan? gitu. Jadi kanibal. Tetapi kita membaca apa sih maksud dari pengertian dari makan dagingku, minum darahku akan dapat hidup yang kekal kan gitu. Jadi apa maknanya makan makan dagingku dan minum darahku ini? Apa maksudnya? Nah, kalau kita membandingkan di ayat 40, coba 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi beroleh hidup yang kekal itu adalah barang siapa yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, maksud Yesus Kristus dan apa? Percaya, ia dapat hidup yang kekal. Berarti makan daging Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus dapat hidup yang kekal itu sepadan dengan percaya. Oh, Gitu. Ayat 47 coba dibaca lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ya, sesungguhnya barang siapa apa? Yang percaya. Percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Gitu. Jadi keselamatan di dalam Yesus Kristus itu terjadi seketika. Gitu. Nah, sementara kalau perjamuan kudus itu bisa menyelamatkan, itu kan ulang-ulang terus gitu. Diulang-ulang terus. Jadi nggak seketika selamat gitu. Jadi itu bukan sekali berulang-ulang. Kalau itu bisa menguduskan kan, gitu. Kalau itu bisa menguduskan berarti kan perlu dilakukan ulang-ulang, begitu. Nah, tetapi yang benar adalah makna makan dagingku dan minum darahku adalah percaya Yesus Kristus. Sekali percaya, bertobat sungguh-sungguh, langsung dapat hidup yang kekal. Gitu. Jadi kalau lihat di Injil Yohanes pasal 5 ayat 24 itu, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi ia sudah langsung pindah. Gitu. Langsung seketika ya, Pak? Seketika pindah, karena keselamatan yang diberikan Yesus Kristus itu bukan proses diselamatkan, tetapi seketika. Jadi ketika orang bertobat dan percaya, itu tadinya jalan ke neraka, sekarang berbalik jalan menuju hidup yang kekal. Gitu. Jadi kata Tuhan Yesus, ya barang siapa makan dagingku dan minum darahku, itu berarti harus betul-betul percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Bukan bicara harus ikut perjamuan kudus, gitu. Ayat ini bukan bicara perjamuan kudus. Di Yohanes ayat 6 tadi, Pak. Iya, gitu. Karena nanti perjamuan kudus itu, perjamuan Tuhan, perjamuan malam terakhir itu sebenarnya mengingatkan peristiwa Tuhan Yesus makan Paskah terakhir sebelum dia disalibkan. Bersama. Mengingat peristiwa itu. Sementara di dalam Yohanes pasal 6 itu kan belum terjadi itu, Pak. Belum terjadi peristiwa makan malam terakhir itu. Jadi secara konteks ayat ini memang tidak bicara tentang perjamuan Tuhan gitu. Jadi secara kalau ditanya mana yang Alkitabiah, ya tentu Alkitabiah penamaannya adalah perjamuan Tuhan, bukan perjamuan kudus. Karena konsep tentang doktrin keselamatan yang salah akhirnya menjadi upacara sakramen yang akhirnya namanya ganti menjadi perjamuan kudus. Namanya saja sudah salah ya. Jadi salah, begitu. Jadi salah. Yang benar kan harusnya perjamuan Tuhan. Karena ini tidak ada kaitannya untuk membuat orang kudus atau membuat orang selamat. Gitu. Yang masalah membuat orang kudus atau membuat orang selamat itu tadi kan kita baca Ibrani pasal 10 tadi ya. Adalah pengorbanan persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi ketika kita bertobat dan percaya Tuhan Yesus, kita langsung diberikan posisi yang kudus gitu.
Jadi kita jalan ke neraka, kita berbalik sekarang jalan menuju surga hidup yang kekal. Jadi selamat itu Pak, saat orang percaya dan bertobat, tanpa dia harus menempuh dulu untuk memperbaiki karakternya ke depan, tetapi seketika itu dia percaya, maka saat itu juga dia diselamatkan. Iya, dia selamat gitu. Tetapi soal karakter ini beda hal lagi ya Pak. Ya kalau dia akan hidup terus, dia pasti akan membangun karakter yang kudus, kan gitu. Ya kan kita punya lagu Yesus Yesus bagimu ya. Yesus kau telah rela mati gantiku, tak mungkin ku hidup jauh darimu, kan begitu. Itu orang yang sudah diselamatkan pasti begitu. Gitu. Setelah dia selamatkan, dia bertobat. Bisa bayangkan rasa syukurnya kepada Tuhan itu pasti melebihi apapun juga. Gitu. Dan rasa syukur itulah yang membuat orang yang diselamatkan itu menjauhi dosa sebenarnya. Ada perubahan hidup lah kayaknya. Pasti harus, gitu kan. Itu perubahan hidup yang bukan dibuat-buat, tetapi akan otomatis timbul, gitu. Karena apa? Karena mengasihi Tuhan yang sudah menyelamatkan dia. Bisa bayangkan, dia tadinya berjalan ke neraka, sekarang lewat mendengar Injil bahwa dosa kita sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib, kita bertobat, percaya itu, kita dijamin diselamatkan, luar biasa sekali. Kan hidup yang paling penting, kita hidup di dunia ini yang paling penting apa? Yang paling penting adalah kita sekarang mendapatkan hidup yang kekal kalau kita mati. Karena itu selama-lamanya. Selama-lamanya. Umur di dunia kan berapa lama? Kayak gitu. Sehat paling 60 ya Pak? Ya, Pemasmur bilang katanya kan manusia itu kalau hidup manusia itu 70. Kalau kuat sampai 80. Tapi bonusnya itu bonus yang susah. Oke lah, taruhlah 100 tahun. Gitu ya. Hidup 100 tahun. Batasnya tetap ada batasnya. Kebanggaannya kebanggaan susah. Sakit, ya kan? Ya, jadi yang paling penting adalah jaminan kita dapat keselamatan. Maka kalau orang betul-betul mengikut Kristus, ya kan? Tapi kalau masih ada dalam pikirannya untuk melakukan dosa, senang berbuat dosa, ya kan? Itu pasti belum sungguh-sungguh bertobat dan percaya. Perlu dipertanyakan, Pak. Gitu ya, pasti nggak usah kita tanya-tanya lagi, gitu kan? Berarti setelah dia percaya dan bertobat dia bebas bikin dosa. Iya. Hati yang mengasihi Tuhan itulah yang tidak memungkinkan untuk hatinya condong untuk berbuat dosa, gitu. Ya kalau jatuh masih bisa. Ya bisa, gitu kan. Jadi tidak ada yang berpikiran memanfaatkan, oh saya sudah ditebus, kalau gitu saya bisa sembarangan omong kotor, gitu kan. Bisa sembarangan berzina, gitu, berbuat cabul, nggak bisa begitu. Jadi kembali ke tadi ke masalah nama tadi Pak. Jadi yang benar itu perjamuan Tuhan, bukan perjamuan kudus, gitu Pak. Nah justru dengan nama perjamuan Tuhan, ini kita mengingat apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Kalau kita mengingat apa yang Tuhan lakukan untuk kita, mungkinkah kita akan sengaja pergi untuk melakukan dosa? Itu maksud utama dari upacara melakukan upacara itu ya Pak. Jadi untuk mengingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Maka perjamuan Tuhan itu kan meminum anggur. Simbol ya. Ya, simbol dari darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan. Dan roti itu, makan roti dipecah-pecah. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang dihancurkan untuk menyelamatkan kita. Ya. Betapa besar kasih Tuhan kan? Masakah kita tidak mengasihi dia? Ya. Maka Alkitab berkata, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Gembala Kurnia. Jadi Anda sudah mendengar sendiri tadi bahwa secara literal saja kata perjamuan kudus itu sudah tidak alkitabiah. Tetapi masih ada hal lain lagi Pak. Apakah perjamuan kudus itu memiliki kuasa ilahi? Karena kan sebenarnya banyak sekali orang yang di dalam gereja itu menunggu perjamuan tuh Pak.
nunggu perjamuannya, nunggu minyak, nunggu anggurnya, nunggu rotinya kan gitu. Bahkan anggurnya dibawa pulang lah. Nah, jadi kita ini harus memberikan pengetahuan yang cukup bagi pemirsa, apakah upacara itu Alkitabiah. Tapi ditahan dulu, kita akan lanjut di episode kedua, dan kami berharap Anda penasaran untuk mendengarkan penjelasan selanjutnya tentang perjamuan kudus ini. Oke, terima kasih Pak Kurnia. Jumpa lagi nanti di episode kedua. Selamat malam dan salam Maranatha.